Video yang sudah tersebar di TikTok itu video yang sudah lama banget, entah itu 7 tahun 10 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi itu video yang sudah lama banget ketika aku dengan Ustadz Danu. Ya. Hai Nazala. Jadi kebetulan aku sama beliaunya itu hubungannya sangat baik sekali. Jangan adu domba aku sama Ustadz Danu. Ustadz Danu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Jadi kalau ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, apa yang kalian lihat di TV itu, aku cuma bilang bahwa aku bekerja di dunia entertainment dan aku harus bisa melakukan apapun untuk bisa menaikkan rating dan untuk bisa membuat acara itu jadi bagus. Pedangdut Dewi Persik tampaknya sudah mendengar pernyataan lawas Ustadz Danu yang mengatakan bahwa banyak jin yang bersarang di tubuhnya. Wawancara dengan sang ustaz ini berkaitan dengan seringnya Dewi Persik gagal berumah tangga dan kerap emosional. Mantan istri Saipul Jamil itu tampaknya tidak terima dengan pernyataan yang dilontarkan Ustaz Danu. Ia kemudian mengungkapkan sindiran kepada sang ustaz dengan menyebutnya sebagai dukun dalam sebuah program yang dipandunya di salah satu TV swasta. Kan ada yang bilang salah satu oknum katanya kiai. Tapi entahlah itu kiai apa itu dukun, mengatakan tubuh saya ini terdapat jin karena sering cerai. Kata Dewi Persik yang dilansir dari tayangan Pagi-Pagi Ambiar pada Kamis. Dewi Persik pun tak tinggal diam, dengan alasan dirinya bercerai dengan ketiga suami terdahulu. Perempuan yang akrab disapa DP itu, menyebut bahwa kegagalan rumah tangga disebabkan masalah finansial. Tapi, ia tak menyebut suami mana yang dimaksud. Sekarang saya mau tanya nih Pak Dukun, kalau misalkan dalam tubuh saya ini masih banyak jinnya, dan saya bisa cerai, lah gimana enggak mau cerai? Kalau duitnya diambil terus Pak, sindir Dewi Persik. Dewi Persik sendiri diketahui sudah 3 kali menjanda. Suami pertama adalah Saipul Jamil, kedua Aldi Taher, dan terakhir Angga Wijaya. Ketiga pria tersebut berujung bercerai Dewi Persik. Sontak beredar tuduhan bahwa mantan suami DP itu tidak betah dengan dirinya. Sebelum itu, Ustaz Danu sempat memberikan tanggapan mengenai Dewi Persik yang sering mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. Dalam wawancara setahun silam itu, Ustaz Danu menuduh sifat buruk DP semakin disukai oleh para jin. Mbak Dewi Persik itu hanya minta didoain aja. Cuma memang yang saya amati memang banyak sekali sih di tubuhnya itu jin ya sebenarnya. Jin dari mana? Yang saya amati itu insya Allah dari kecenderungan agresifnya. Agresif melakukan sesuatu tuh, agresif dengan emosional, imbuh Ustaz Danu. Dari titik itu, kalau itu umpamanya Mbak DP itu sejak dulu agresif, emosian, pasti banyak jin yang masuk. Nah, jin yang masuk ini bukan akan menjadikan seseorang itu tambah untung. Bukan, malah tambah bermasalah lagi dengan keagresifan sifatnya. Lanjutnya. Oke, aku mau meluruskan yang tadi ya. Kan banyak yang bilang, banyak yang ngomong bahwa setiap kali aku live mereka pada minta jin sama aku. Banyak ada jin levis, ada banyak branded di rumah kalau kalian mau. Tapi nanti kalau aku udah bosan baru bisa aku kasih ya guys. Jadi aku cuma kasih tahu sama kalian, video yang sudah tersebar di TikTok itu video yang sudah lama banget, entah itu 7 tahun 10 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi itu video yang sudah lama banget ketika aku dengan Ustadz Danu. Ya. Hai Nazala. Jadi kebetulan aku sama beliaunya itu hubungannya sangat baik sekali. Jangan adu domba aku sama Ustadz Danu. Ustadz Danu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Jadi kalau ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, apa yang kalian lihat di TV itu, aku cuma bilang bahwa aku bekerja di dunia entertainment dan aku harus bisa melakukan apapun untuk bisa menaikkan rating dan untuk bisa membuat acara itu jadi bagus. Tapi aku tidak akan kasih tahu dapurnya seperti apa kemarin syutingnya kami. Kalau aku kasih tahu rahasianya dapur entertain, sama aja
aku membunuh rezeki orang tersebut di acara itu. Jadi aku cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa aku dengan Ustadz Danu itu baik hubungannya. Jadi jangan diadu domba, ya. Dan satu hal lagi, banyak di situ mereka kan taruh di TikTok video-video aku yang marah-marah zaman kapan, tahun kapan. Mereka taruh di cut-to-cut, ditaruh di TikTok seolah-olah itu adalah video baru. Itu video lama sayang. KDP aku mau dong jangan ngomong tentang itu ya. Jangan ngomong tentang siapa yang ngomong Susanti. Siapa yang ngomong Susanti? Ada video saya. Kalau saya nggak nyebut, kamu mau tak penjarakan Susanti? Jangan mengadu domba Susanti. Susanti aja 072019. Kamu kalau kita nggak ngomong kayak gitu, kamu ngomong kayak itu berarti kamu fitnah jatuhnya. Kamu nggak capek makan fitnah terus? Cari uang tuh yang halal. Kamu dapatnya berapa sih? Paling cuman buat ngatain orang, paling kamu dapatnya 15.000, 20.000. Jangan ngadu domba orang yang nggak ada hubungannya apa-apa. Aku loh sama Ustadz itu nggak, sama Ustadz Danu itu tidak ada masalah. Kameranya dilap dulu ya, tak lap saya sih. Cuekin aja sama orang-orang yang gak move on, Mami. Betul Mbak Anat. Cuman kan harus diluruskan bahwa video nanti kalau nggak makin digoreng. Soalnya lucu. Setiap jangan penjaramu orang. Udah 4 orang loh. Rata-rata itu orang yang mohon maaf dengan kemampuan harta yang rendah banget. Mohon maaf banget. Yang rumahnya mohon maaf banget, gak layak lah rata-rata yang aku tangkap itu kemarin. Jadi gak tega aku. Gimana? Mereka yang aku tangkepin 4 orang itu sampai kan mereka ada di pelosok tuh. Cuman kita memang sengaja gak blow up. Itu rata-rata ekonominya itu di bawah banget. Yang ngatain aku tuh kan ditangkepin tuh ekonominya di bawah banget. Gak tega aku jadinya. Kadang ada yang gak sekolah juga. Jadi gimana ya? Kalau aku penjarain jadi gak tega akunya gitu loh. Tapi ngomongnya sadis banget ketikannya. Jadi kan mereka ditangkap nih di polisi kemarin, ya kan? Udah gitu mereka nangis-nangis. Sepatu. Habis nangis-nangis, langsung pak polisinya kasih lihat alamatnya. Terus aku lihat dong alamat rumahnya, kasih lihat fotonya, yang memang kebetulan ada jauh, ada di Medan, di pelosok. Ya Allah, rumahnya tidak layak gitu. Jadi aku nggak mungkin penjarain orang walaupun dia udah pernah jahat sama aku. Jadi gimana ya, kasihan, aku nggak tega. Hidupnya susah, mana lagi anaknya nangis, suaminya juga nangis, sampai nyembah-nyembah kaki mami aku, minta tolong. Gimana dong? Aku kasihan. Jadi ya aku akhirnya lepasin dia dengan syarat dan janji jangan bikin kayak gitu lagi. 4 orang gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian aku luruskan di sini, namanya dunia entertainment itu, pergimikan itu sudah pasti ada. Tapi tergantung kalian percaya atau tidak. Dan kasusnya aku dengan Ustadz Danu ini tidak mungkin aku ceritakan banyak. Kalau aku bercerita banyak, aku berarti membunuh rezeki orang.
itu bukan aku. Jadi intinya adalah apa yang kalian lihat itu di TikTok itu adalah tahun yang sudah lama banget. Dan juga aku juga tidak akan menceritakan dapurnya aku sama Ustadz Danu. Nah, jadi semua orang boleh bicara apapun, tapi jangan adu domba aku sama beliau, karena komunikasi kami baik. Kemudian silaturahminya pun juga baik. Pengajian pun kita sering diajakin. Jadi kalau ada yang bilang masalah jin, masalah ini, biarinlah. Nanti orang mau ngomong apa sudah terserah kalian. Itu cuman aku luruskan, jangan ngadu domba. Kedua, mengenai potongan-potongan video yang kalian lihat di TikTok. Videonya itu kapan? Dulu waktu zamannya aku sama Cadel, aku dulu pernah punya Instagram. Instagramku dulu masih dengan, tapi udah hilang ya. Instagram aku tuh hilang udah 4 kali lebih kali ya. Dan ini Instagram baru. Boleh dikatakan ini Instagram baru. Instagram aku dulu itu gara-garanya aku memang pernah marah sama salah satu perempuan yang dulu dia pernah ngatain aku tentang perceraian aku dengan si Budianto. Dia pernah katain aku cuma bilang sama dia dan aku WA dia, hati-hati, suatu saat kamu nanti akan ditinggal oleh lakimu. Dan itu kejadian sekarang di saat kondisi dia lagi hamil. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kenyataan mulut aku. Aku juga nggak tahu. Aku tidak merasa diri aku benar. Aku tidak merasa diri aku siapa. Tapi itu kejadian dan dia alami sekarang. Satu perempuan itu yang dulu pernah ngatain aku. Dan itu dipotong videonya, ditaruh di TikTok ketika aku pernah ngatain dia, karena dia pernah ngatain almarhum papiku. Sampai akhirnya Instagram aku hilang. Satu lagi perempuan yang sekarang di penjara karena babi. Dia dulu pernah memfitnah aku. Katanya aku menurunkan dia di tengah jalan, padahal kenal aja enggak sama dia. Dan aku bilang sama dia, suatu saat kamu akan kena batunya. Dan kamu tidak akan pernah bisa seperti ini. Sekarang di penjara dia. Karena mulutnya dia yang lantam kali. Lantam bener gak apa-apa, tapi kalau lantam buat fitnah hati-hati. Satu lagi. Orang itu pernah jahatin saya. Dan dia pernah dipenjara 6 tahun di saat aibnya saya tutup. Dan sekarang dia memulai lagi. Tunggu azab dari Allah. Saya tidak tahu azab seperti apa nanti yang akan kena sama dia. Kemudian satu lagi. Dia sama Allah dikasih sakit. Dan tapi alhamdulillah aku sudah memaafkan dia. Mas Aldi Taher. Aku sudah memaafkan dia. Ini Amor, ini tukang adu domba ini Amor. Saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Ini Amor tukang adu domba. Dia bicara tanpa fakta. Ini orang kasihan orang ini. Amor ini. Hati-hati Amor. Ya, ya dianti tapi kan kena masalah. Ya, dan masuk lagi. Ya, yang Mas Aldi sudah aku maafkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Aldi jadi sukses. Karena dia mengakui apa yang dia lakukan ke aku. Ya, terus kemudian banyak lagi yang lainnya yang sudah memfitnah aku. Kita lihat nanti seperti apa. Dan rata-rata orang yang ngomong aku barusan itu rata-rata itu ini akun bodong. Nanti akun bodong rata-rata. Mereka nggak berani dengan akun sendiri. Akun sendiri aku comot dia, aku laporin ke pihak yang berwajib, minta maaf nangis-nangis.
Tapi kalau orang kaya yang punya duit, nggak ada tuh yang marah-marah. Ya. Terus satu lagi, aku mau kasih tahu, ada salah satu pengusaha, katanya aku halu. Aku cuman mau ingatkan sama orang yang bikin fitnah sama aku. Aku sudah baik sama Koko Johnson Yaptonaga itu. Malah kita waktu itu pernah, beliau itu kan gurunya itu satu guru dengan aku, guru DJ. Hubungan kami sudah baik. Kenapa? Satu hal yang perlu kalian tahu dan ingat, saya tidak akan pernah mau berhubungan dengan seseorang yang sudah punya istri. Pantang buat aku. Ko Johnson udah punya istri, jadi itu tidak akan mungkin dengan saya. Itu doang, ya. Dan waktu itu salah satu pengacaranya pernah ngatain aku. Bla 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 bla. Akhirnya apa? Pengacaranya itu habis ngatain aku di depan wartawan, dia nabrak orang dan dia meninggal, yang ditabrak. Habis itu tidak ada lagi dia ngomongin tentang keburukan aku. Jadi kita tinggal tunggu saja yang lain-lainnya. Intinya jangan mau terkecoh, jangan mau terprovokasi sama media-media. Oh, media-media tidak bertanggung jawab, bukan media-media legal ya. Media-media ilegal yang memang ingin mencari keuntungan dan ingin menjatuhkan seseorang. Gitu ya guys. Jadi yang kalian lihat di TikTok tuh video tahun kapan? Zamannya waktu aku lagi, ya Allah. Ya, karena orang tuh pasti kalau nggak kepingin diiriin jangan punya kelebihan. Gitu. Jadi aku tetap semangat, biarin aja ya dengki biar segera metong dengan sendirinya. Itu sudah pasti. Kayaknya nggak usah dibalas Mbak Dewi, Mbak Wiwin, aku tidak pernah membalas Mbak Wiwin. Tapi kalau aku mengklarifikasi penting. Habis itu ya udah, orang percaya aku nggak apa-apa, nggak percaya aku juga nggak apa-apa. It's life. Waktu yang akan berbicara. Apa kabar dulu? Aku dihujat karena pakaian lah, pakaian itu, ternyata pada munafik masuk penjara. Doyan botitawati ya kan. Jadi ya terserahlah orang mau bicara tentang aku. Yang penting sekarang ini aku lagi, alhamdulillah, aku bisa membahagiakan keluargaku, aku bisa membahagiakan ibuku tercinta. Ya nggak apa-apa Feby. Aku sudah terbiasa kok. Orang tuh kalau udah, orang tuh sama aku udah biasa dibantu, mereka ya kayak begitu, udah biasa. Jadi aku tidak pernah ya namanya minta dibalas apa yang aku lakukan, kebaikanku. Biarkan kebaikan aku Tuhan yang balas. Orang itu misalkan aku bantu secara materi, aku bantu secara karir, tapi mereka lupa atas apa yang aku bantu, ya nggak apa-apa. Aku diganti kok sama Allah. Sekarang kita kemana? Kita mau tapping itu dulu, mau itu beliin pulsa. Oh iya. Aku tidak mau bicara yang masa lalu, buat aku sudah close. Sekarang ini aku lagi jalan ke depan dan aku tidak mau menoleh ke belakang. Yang noleh ke belakang itu cuma orang-orang yang error. Halo Mas. Ya. Halo siang. Nggak ada masker ya? Halo. Hai.
Hah, Biar bareng naik lift. ya? Biar bareng naik lift. Oh iya, ya. Dan lucunya banyak orang yang bilang, ini bahas, guys, ini bah. Dan lucunya banyak orang yang bilang gini, aku kan taunya dari media, berarti kamu nggak kenal saya. Media itu ada yang pro dengan saya, ada yang kontra dengan saya. Kalau media yang kontra dengan saya berarti sudah dapat diduga media sekarang tuh dapat duit, kamu dapat berita bagus. Kamu nggak ngasih duit, kamu nggak akan dapat berita bagus. Itu aja. Jadi buat aku banyak orang sekarang yang menggunakan media ilegal untuk menjatuhkan seseorang. So must go on. Biarin aja yang dengki biar makin meringis dan nangis. Halo Ulfa. Ini bulu mata asli. Aku banyak bulunya. Banyak bulunya. Banyak bulunya. Raja. Halo Nafira, Fira. Kalian harus belajar. Kalian juga sebagai netizen di mana sekarang digital tuh lagi happening. Jadi jangan sampai kalian yang nggak tahu apa-apa paling tahu. Halo Sukaina. Kalau mau Warni. komen jangan pakai akun bodong ya. Oh, terus harus pakai Jangan suka pakai akun bodong. banyak orang munafik kalau aku mengikuti dari dulu. Goyangan aku ya begini, cuman aku tergantung di mana tempatnya. Kalau di klub ya goyangannya beda. Kalau di outdoor, acara-acara festival atau acara yang goyangannya beda. Kalau goyangannya juga beda. Kita menetapkan dulu aja. Gimana kita berada? Yes, jaringannya barusan soalnya aku masuk lift, say. Aku masuk lift. Oh, di sini lagi. Ini kayak tempatnya waktu ulang tahun itu ya? Iya, ulang tahun kan emang sini nih. Oh iya. Ulang tahun. Udah 1 jam? Enggak, belum.
Guntur Saputra, nggak usah adu domba ya. Jangan jadi setan terus. Kamu tuh banyak jinnya, ngadu domba mulu. Guntur Saputra, tobat. Nanti kalau kamu dapet azab kayak yang sudah jahat sama aku, gimana coba? Masa nggak belajar dari orang-orang yang sudah pernah kena azabnya? Serem ya Allah. Kamu lihat deh, flashback deh. Orang-orang yang jahatin aku tuh kayak gimana semua. Halo mas. Iya. Hai, aku di Cibubur ini. Iya Om Arsyen, kerja. Kan bukan pengangguran, jadi kerja. Kalau pengangguran kan mainannya gimana? Makasih. Oke. Enak sini. Live sama Mak Suima, emang Maknya lagi live tau? Aduh, kok terang banget? Kenapa nih? Terang, Terangnya lampunya ini. terang banget. Tadi syuting Megantara ya Mami. Hah? Syuting Megantara? Apa itu Megantara? Aku minta dancernya, sayang, aku minta dancernya nggak buat latihan. Oh ini sekarang rambut ya? Sekarang rambut. Oh tapi buat nanti ya, tapi ya. Enggak, ini dulu deh, build-in dulu deh. Ya udah yuk. Makeup hair dulu. Hairdo-nya doang. Hair dulu aja. Mau diapain? Bajunya mana? Iya, nah aku sekalian sama baju. Oh iya. Mamuju. Hai. Aku mau kerja dulu ya guys. Kalau dapat Mbak Ansa, kalau nggak dapat gimana? Kalau nggak dikasih kesempatan sama Allah. Bajunya apa buat di-build-in? Bajunya nih. Bentar, wardrobe-nya. Tadi kemana tadi? Ayo, jam 1 gue kelar, gue bisa tidur, gue ntar malam biar fit gue, suaranya serak. Hai Makassar. Amin Mbak Rizda, amin. Iya keren semua di Hood Insert malam ini, jangan lupa nonton ya nanti jam 6:30 ya. Mute aja tapi jangan dimatiin. Gimana dong kalau nggak dimatiin? Ini AC-nya bisa dikecilin nggak dari sini? Soalnya dari atas ini banget. Lagi pilek, aku lagi pilek. Minta AC-nya, kalau nggak AC-nya matiin gitu, nggak usah pakai AC. Cerita Mat ya nggak tahu kapan. Aku kan harus kapan nikahnya ya aku nggak tahu kapan. Aku kan harus belajar dari pengalaman aku. Jadi aku harus belajar dulu orangnya itu kayak gimana, mempelajari gitu. Terus nggak karena mentang-mentang pilot atau mentang-mentang siapa terus kita asal main nikah, enggak dong. Kalau ternyata nggak apa ya, kan dilihat keimanannya, dilihat Islamnya, dilihat bagaimana dia
bisa membimbing dan membina aku sebagai perempuan, dilihat bagaimana pertanggungjawabannya. Orang nikah mah semenit udah nikah, tapi kan kita semua harus bisa melihat itu, nggak mau sembarangan. Orangnya kayak gimana, gitu. Orangnya bisa ngayomi nggak? Karena aku tuh wanita keras kepala, jadi aku harus, orang itu harus bisa menaklukkan aku dengan cara yang baik, dengan cara yang sayang gitu, bukan dengan, kalau aku tuh nggak bisa dikasari, soalnya kalau semakin aku dikasari aku tuh nggak bisa patuh. Jadi aku tuh orangnya harus dilembutin. Hai Kirking, Kirking from Filipina. Kirking, guys, kalian tahu Kirking kan? Tuh kemarin lagi nyanyi di Indosiar. Banyak banget fansnya Kirking. Success for you, Kirking. Oh gitu. Atau paling ditutup kali ya? Oh ditutup aja. Satu ini ya. Oh ditutup. Iya. Ditutup pusernya. Soalnya dia berbasis kepala gitu. Oh ya udah deh, minta tolong memang. Ditutup sholatnya memang. Guys. Soalnya pokoknya kedinginan. Iya. Terima kasih banyak. Oke, Kirking. Sukses. Semangat, I will support you always. Gak jadi soal. Mereka suka aku, syukur. Gak suka aku juga gak apa-apa. Yang penting Allah suka aku. Udah, aku gak penting penilaian manusia. Yang penting Tuhan menilai aku. Jadi orang mau bilang apa, orang mau fitnah aku seperti apa, aku ya begini. Aku dari dulu begini, tidak pernah berubah. Terus bahkan banyak akun-akun yang bilang, sayang. Banyak akun-akun yang bilang, aku minta aku cari teman dengan cara aku menjawab Instagram, menjawab TikTok. Guys, kalau orang itu tahu aku dan jadi fans aku, mereka tahu banget aku dari zaman Twitter dulu. Aku dulu punya Twitter. Mereka tahu banget aku itu orangnya suka balesin fans dari dulu. Mau dia baik sama aku, tidak baik sama aku selalu replay orang-orang itu. Kalau aku sempat pasti aku jawab. Jadi bukan karena sekarang katanya, sekarang banyak yang benci sama DP. Jadi DP sekarang sok-sokan pencitraan, sapa-sapa orang. Dari dulu kalau mereka fans Dewi Persik, mereka tahu aku dari zaman dulu. Artis yang lain mungkin boleh dikatakan gak ada yang jawab di Instagram, gue mau jawabin satu-satu. Mbak DP jangan buru-buru nikah dong, belajar yang lalu biar lambat nikahnya, yang penting laki-laki bertanggung jawab. Siapa yang buru-buru nikah? Aku kan harus belajar dari pengalaman. Apalagi kalau aku sampai dapat laki-laki yang emosinya sama kayak aku, waduh, nggak bisa deh gue. Iya, nanti aja. Makanya aku cari laki-laki di atas aku jauh, jadi minimal dia bisa bisa ngayomi aku, bisa ngebimbing aku, bisa membina aku.
bisa ajarin aku, bisa menenangkan hatiku, gitu, ya kan? Nih, bangkunya ganti ya. Nggak bisa. Iya. Bisa menenangkan hati aku. Jadi gak gampang gitu, orang yang sudah pernah punya pengalaman seperti saya dalam hal cinta itu tidak gampang untuk bisa jatuh cinta begitu saja. Butuh waktu, butuh koreksi, butuh dilihat seperti apa dan gimana. Dia cinta aku tulus apa cinta duit aku. Laki-laki zaman sekarang soalnya mohon maaf nih, nggak semua laki-laki ya, banyak yang nggak tahu malu, cuma mau harta. Apalagi kayak aku kan yang tiap hari kerja, duit nggak kurang-kurang. Orang maunya cuma harta, belum tentu cinta sama aku, benar. Jadi aku orangnya harus hati-hati banget biar gak beli kucing dalam karung. Ini baju buat beliin. Bukan ini, itu contoh make up apa rambut hairdo. Iya, buat beliin. Buat beliin. Emang harus make up ini make up full. Katanya enggak, katanya make up biasa aja. Iya. Bukan kayak nanti malam. Iya, eyeliner. Aku nggak bawa tukang make up loh. Soalnya aku pikir katanya mereka bilang make upnya biasa. Eyeliner aja sih. Eyeliner. Tambahin eyeliner aja nanti. Ini berarti pakai bulu mata gitu-gitu. Aku pikir kayak make up aku di pagi-pagi ambiar. Hah? Coba tanya lagi dia mau Coba tanya, maksudnya glamor kah atau gimana? Aku nggak ada tukang make up soalnya. Soalnya infonya kemarin biasa banget. Iya. Semua pada ini matanya pada Nih, kalau dia yang Iya, Mas Rudi. Iya. Kemarin si Fani nggak tanya sama Mas Rudi untuk gaya make upnya. Make upnya biasa, flawless biasa gitu sih. Biasa kan. Maksudnya make up kayak ini kan, kayak aku di pagi-pagi ambiar gitu kan. Iya, natural gitu aja, cuma agak swing dikit di eyeliner aja. Udah gitu doang sih. Bulu mata. Aku nggak suka pakai bulu mata tebel, Mbak. enggak. udah nggak apa-apa gitu. Tapi aja, gitu berarti. aja. Karena aku kayak tante-tante. Nggak apa-apa, aman sih bulu mata. Tinggal eyeliner aja ya. Iya, tinggal eyeliner aja. Bulu Sama mata aku udah eyeshadow aja panjang. nih, eyeshadow. Mungkin ditambahin lagi maskara jadi dia lebih tebel. Ya kan. Tinggal rambutnya aja maunya kayak gimana. Yang penting ini kan dia ada kerokan nih di belakang punggung. Ha-ha. Jadi biar yang penting rambutnya keangkat Punggungnya atau kelihatan. Mau di kanan samping. atau sini ya? Bisa. Di sini ya? Yang penting ada space buat efek kerokannya. Kerokannya nanti sebelum ke Semuanya. Oh gitu. Dikerokin semua. Iya. Hah, kerokan? Dikerikin gitu. diwarnai. Enggak pakai lipstick, lipstick. Pakai lip nggak kerokan Gak apa-apa, kerokin aja gue. Memang Enggak. masuk angin. gini. Terserah. Dikerokin gini ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ini siapa ini? Ini bunga jelita. Ini pada dikerokin gitu. Nggak telenjong gitu kan, Mas? Telenjong kayak gitu. Enggak telenjong, ininya Ini doang, kelihatan punggungnya kelihatan, punggung, cuma punggungnya aja. bajunya kebuka punggung. Iya, ya, oke. Itu black itu malah samping Iya. doang. Ya, oke. Bajunya ini. Iya. Kemarin tuh sebenarnya ini Sabrina nih salah, kemarin aku malah naikin langsung punggung ini. Jadi Oh, nanti gitu. Sabrina perubahannya Iya, Sabrina. jangan aku nggak. Iya, aku pokoknya juga nggak salah. mau pakai baju segini. Iya.
kecuali di klub. Hai. Kalau di TV aku nehi. Iya. Gak pernah coba lihat dari Indonesia, udah gak pernah aku pakai baju-baju yang kelihatan ini ketek ini. Kecuali kalau di klub berani tuh. Tapi ini bisa kita turunin kok. Ya udah, coba nanti ya. Mau sekarang? Ya udah, guys. Aku itu orang pada bilang aku cantikan polosan daripada pakai make up itu. Iya, aku soalnya kalau masuk angin aku nggak bisa minum, nggak bisa ke dokter mas, dikerok baru sembuh aku mas. Ya udah ya guys. Lagi apa nanti malam jangan lupa nonton Hood Insert jam 6:30 malam live hanya di Trans TV milik kita bersama. Bye.